sisi kanan. Kali ini Bayangkara FC, Sadenski Fauzi coba bangun serangan. Bayangkara FC mendekat ke gawang PSM. Masih Bayangkara FC dan hampir saja dan peluang emas yang didapatkan oleh PSM hanya raih 1 poin lawan Bayangkara FC. PSM Makassar hanya mampu meraih 1 poin saat menghadapi Bayangkara FC pada lanjutan BRI Liga 1 di Stadion Baguaharjo. Kedua tim hanya main imbang 0-0. Tambahan 1 poin masih amankan posisi PSM di puncak klasemen sementara. Sedangkan Bayangkara FC masih bisa disalip tim lebih bawah dengan tambahan 1 poin saja. Bayangkara FC mendominasi permainan di 15 menit pertama pertandingan. Namun gol belum bisa terjadi ke gawang PSM sehingga skor tetap 0-0. PSM membuka peluang di menit ke-22, namun Ricky Pratama gagal memanfaatkan umpan tarik William Pluim. Serangan PSM juga terjadi di menit ke-38, namun tembakan Ananda Raihan mengenai tiang, manfaatkan umpan Manan. Bayangkara FC mendapatkan peluang lewat Titan Agung di menit ke-44, namun tembakannya masih bisa ditepis kiper PSM Reza Pratama. Hingga babak 1 berakhir, skor duel Liga 1 antara Bayangkara FC melawan PSM Makassar tetap bertahan 0-0. Babak 2 berlangsung cepat. Kedua tim sama-sama melakukan serangan cepat tapi terhenti di sepertiga terakhir lapangan lawan masing-masing. Pada injury time, Bayangkara FC memiliki peluang emas. Namun M. Hergianto gagal memanfaatkannya usai bola di hadapannya disapu Agung Manan. Skor 0-0 bertahan hingga pertandingan berakhir. PSM Makassar pun harus puas berbagi poin dengan Bayangkara FC. Strategi Jitu Luis Milla bawa Persib menang beruntun. Diketahui Persib Bandung tetap berada di jalur positif dalam mengarungi kompetisi Liga 1 2022 yang kembali dilanjutkan. Kemenangan yang diraih Persib secara beruntun ini memang tidak lepas dari kerja keras David Da Silva dan kawan-kawan. Dan juga yang tak kalah penting yakni strategi yang telah dibangun oleh Luis Milla. Strategi pertama tentunya perubahan taktik. Pelatih Persib asal Spanyol tersebut memasang 3 pemain belakang 3-4-3, di mana di era Robert Albert kerap memasang 4 pemain di lini belakang. Kunci yang kedua tentunya konsistensi striker andalannya David Da Silva sebagai daya gedor Maung Bandung di lini depan. Striker Persib asal Brasil itu terus mengalami peningkatan performa dan terlihat semakin tajam. Kunci yang ketiga meningkatnya performa para pemain pelapis seperti Salnado, Beckham Putra Nugraha, Robby Darwis, termasuk gelandang seperti Abdul Aziz Lutfi Akbar. Peran para pemain pelapis tersebut sejauh ini cukup membawa perubahan di saat Persib tertinggal skor. Seperti halnya saat Persib menghadapi Persibaya Surabaya di Stadion Jatidiri, Semarang kemarin. Satu harapan Dedi Setiawan usai akhiri paceklikul. Diketahui striker Arema FC Dedi Setiawan sedang on fire. Ia memborong 2 gol kemenangan atas Persis Solo dalam lanjutan BRI Liga 1 di Stadion Jatidiri Semarang pada minggu kemarin. 1 gol lewat penalti dan gol lainnya lewat tendangan jongkel. Sumbangsinya itu membuat Arema FC menang 2-1. Kini Dedik menyamai catatan gol milik striker asing Arema Abel Camara, yakni 4 gol. Keduanya jadi pemain tersubur di tim berjulukan Singo Edan. Kendati demikian, pencapaian ini tak membuat Dedi berpuas diri. Dia mengaku masih ada satu hal yang jadi pekerjaan rumahnya, yakni konsistensilah yang menjadi pekerjaan beratnya. Namun kini kepercayaan diri Dedik pun tentu kian bertambah. When I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there, gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you.